Halo Pak Krik dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Amorita Erwin dengan NIM 21L10018 hendak menjawab atau hendak membuat video reaction mengenai tugas agama yang ke-10 yaitu mengenai makna kebaikan. Namun sebelumnya akan saya buka dulu dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjaga dan melindungi kami satu persatu hingga kami bertemu pada ruang virtual ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menjawab video reaction. Kiranya apa yang hendak kami buat ini dapat berguna bagi kami nantinya. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dan mengantarkan Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, langsung saja akan saya jawab dari video yang telah Pak Greg berikan, yaitu mengenai makna kebaikan. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan dibandingkan hewan dan juga tumbuhan, memiliki dan juga dikaruniai perasaan dari dalam hatinya dan juga memiliki emosi. Di sini kita dapat merasakan berbagai hal dari apa yang telah kita alami. Terkadang ada beberapa orang yang merasa dirinya tuh paling atau lebih di antara orang lain. Padahal belum tentu kenyataannya dirinya itu seperti itu. Jadi mereka itu butuh validasi bahwa dia tuh lebih dari orang lain. Kita memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memahami dan dapat menemukan makna dari kebaikan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya itu aksiologi atau merupakan ilmu tentang kehidupan. Aksio berarti berharga atau nilai-nilai, dan juga logos yaitu ilmu yang mempelajari. Jadi aksiologi itu ilmu tentang kehidupan gitu. Jadi nilai-nilai dan juga aksiologi. Kembali ke topik awal yaitu kebaikan yang kata dasarnya itu baik. Nah, baik itu tuh subjektif. Tiap orang pasti beda pandangan dan juga pasti beda pendapat. Nah, apa yang kita pandang baik dan juga wajar bagi manusia yang belum dewasa itu justru sebenarnya tuh belum tentu baik. Jadi manusia yang belum cukup umur atau masih dini atau yang masih belum dewasa itu terkadang ia melakukan perbuatan yang menurut mereka tuh baik, namun sebenarnya tuh dapat dikatakan belum cukup baik. Soalnya mereka masih mencari jati diri mereka masing-masing. Jadi mereka masih mencoba banyak hal untuk dikembangkan dan juga untuk dipamerkan, dan namun itu belum tentu baik di mata orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang dewasa di bangku perkuliahan ini harus benar-benar berpikir matang-matang. Apakah tindakan yang hendak kita ambil dan kita lakukan itu baik atau tidak? Kemudian, apakah nantinya tindakan tersebut ada dampak buruk atau dampak yang baik jangka panjang dan juga jangka pendek, dan juga berpengaruh kepada orang lain atau tidak? Kemudian, kebaikan itu memiliki dua dimensi, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik itu yang di dalam, jadi suatu kebaikan bisa dianggap baik karena secara absolut dan juga secara objektif itu memang baik. Misal, membantu orang lain, mengasihi, bersedekah, dan juga lain-lain. Tapi kembali lagi, apakah berdampak dalam jangka panjang atau jangka pendek kepada orang lain? Kemudian, dimensi ekstrinsik itu suatu kebaikan dapat dianggap baik jika membawa dampak bagi orang lain. Contohnya, saya menjadi pengurus atau menjadi panitia di sebuah organisasi atau di sebuah kepanitiaan yang banyak membantu atau banyak terlibat dalam jalannya organisasi, acara. Kemudian contoh lain itu membantu orang lain. Jadi kita membantu orang lain dan orang lain itu mendapat hal positifnya gitu. Mereka dapat output dari hal yang kita keluarkan. Kemudian makna kebaikan menurut agamaku, yaitu agama Katolik, Yesus selalu berbuat kebaikan seperti menyembuhkan banyak orang seperti buta, tuli, lumpuh, kusta, dan lain-lainnya. Kemudian memberi makan 5.000 orang, mengampuni orang banyak seperti contohnya wanita yang berbuat zina, kemudian Zakheus sang pemungut cukai, dan lain-lain. Dan puncak dari kebaikan Yesus sendiri itu ialah ia rela mati di salib demi menebus dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian dipertegas dari Galatia bab 6 ayat 10 yang berkata bahwa karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Nah, tapi jangan diterima dan juga diresapi mentah-mentah dari kata-kata kawan-kawan kita yang seiman. Kita tidak hanya berbuat kebaikan kepada saudara yang seiman, namun semua orang, semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, atau bahkan benda mati seperti barang-barang di sekitar kita, kita harus melakukan dengan baik. Dan kebaikan itu sama sekali tidak memandang apapun untuk dilakukan. Siapapun yang kita beri kebaikan juga pastinya senang dan juga akan mengingat kita. Semoga kita dapat berbuat kebaikan dengan tulus dan tanpa pamrih, agar kita juga dapat meneruskan jejak dari Kristus sendiri yang berbuat baik kepada siapapun. Baik, itulah jawaban yang saya berikan, dan saya akan tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini, dan kiranya apa yang telah kami kerjakan pada hari ini dapat berguna bagi kami nantinya, dan juga berguna bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan mengantarkan Kristus Tuhan dan mengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.